Kembali kita ketemu di segmen jobstoday.com, segmen ngobrol santai, bicara apa adanya tentang kota Surabaya, bisnis sosial dan sebagainya. Hari ini kita akan bicara ngobrol banyak tentang bisnis hospitality. Hadir bersama Job Today teman-teman kita dari Hotel Batika, ada Mbak Miranda, kemudian Mas Yodi. Selamat pagi Mas Yodi. Salam sejahtera semoga kita semuanya sehat walafiat. Kita akan coba kupas tentang bisnis perhotelan di Kota Surabaya. Yang mana Kota Surabaya ini sebenarnya kota metropolitan ya, atau kota terbesar di Indonesia setelah Jakarta. Dulu Surabaya ini ada industri ya, salah satu industri yang dikembangkan di Kota Surabaya namanya PT SIR ya, di mana Surabaya membuat kawasan industri. Dari situ teman-teman hotel semakin tumbuh pesat ya, karena menangkap kondisi itu. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya industri di Surabaya ini sudah mulai bergeser ya ke Pasuruan atau kota-kota yang lain, atau mungkin akibat kebijakan ini ya, UMK sama UMK yang semakin naik, sehingga pengusaha lebih memilih kota-kota dengan UMK sama UMK yang rendah di luar dari Surabaya. Surabaya sekarang juga mengembangkan konsep pariwisata. Ada banyak sebenarnya lokasi wisata di Surabaya, namun lokasi wisata yang ada di Surabaya kalau dibandingkan sama beberapa tempat yang ada di Jawa Timur, Banyuwangi, kemudian di Pasuruan, Bromo mungkin terlalu jauh ya. Jadi lokasi wisatanya masih disinggahi masih ini ya, seputar lokal saja. Mungkin untuk masyarakat sedikit, masyarakat Surabaya sendiri belum nyampe ke tempat yang lain, apalagi ke mancanegara. Pantai Kenjeran, ya beda Pantai Kenjeran sama Kuta, jauh beda. Nah, kita nggak ngomong tentang itu, tapi kita lebih mau bicara banyak tentang bagaimana teman-teman Batika Hotel dengan persaingan bisnis hotel di Surabaya yang sepertinya semakin tahun tambah lagi hotel. Betul, Pak, semakin banyak. Walaupun ada kebijakan pariwisata yang mungkin sedikit memberatkan, kemudian beberapa tahun kemarin ya ada kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat yang bukan membatasi ya, di men-stop anggaran kegiatan dari government untuk ini ya, kegiatan-kegiatan yang ada di hotel seperti bimtek, kemudian ada pelatihan apa dan sebagainya, cuma di off kan. Dan itu sangat membuat hotel-hotel yang mungkin segmen utama itu yang dibidik ya, itu terasa banget. Hanya semua hotel seperti itu ya. Semua hotel kita betul ya, rata itu bukan hanya meeting ya, tapi juga mengingat dan sebagainya. Oke, langsung aja Mas Jordi sama Mbak Miranda kita akan kupas tentang Hotel Batika. Karena nama Batika ini menarik ya, Bisa ceritakan soal tentang nama Batika ini. Batika sendiri sebenarnya itu nama gabungan Pak, dari batik kualitas A. Oh iya, batik kualitas A. Yang melambangkan sendiri, batik itu melambangkan keramahan Indonesia dan merek Indonesia sendiri. Merek Indonesia, ya. Khas Indonesia. Betul. Jadi hotel ini bawa brand itu. Iya, betul. Dan kualitas A mungkin itu melambangkan tentang layanan kita kelas dunia. Secara servis. Selain di Surabaya, Batika ada di mana sih? Selain Batika kita ada 7 tempatnya di Cirebon, Jababeka, Palembang, Pekanbaru, Lampung, kemudian ada di Surabaya. Ini masih di Indonesia semuanya. Betul. Oh, satu lagi kayaknya Karawang ya. Karawang ketinggalan. Padahal itu Soalnya yang pertama. Iya. Yang pertama di Karawang. Iya. Karawang. Ini orangnya orang Indonesia atau yang dari luar? Manajemen Batika ini? Orang Indonesia. Orang Indonesia. Jadi Batika, manajemen Batika adalah miliknya orang Indonesia, hanya ada di Indonesia. Bisa diceritain sedikit historinya tentang Batika? Sebenarnya Batika ini dinaungi oleh PT SSIA atau Surya Internusa, itu yang sudah didirikan pada tahun 97. Nah, itu mungkin PT SSI itu bergerak di bidang properti, Pak. Jadi kita ini di bawahnya dan di bidang hospitality-nya baru ada Batika Hotel Management. Gitu sih. Jadi masih subnya ya? Masih subnya. Masih belum mandiri sendiri berarti? Belum. Oke, langsung kita fokus ya melihat Surabaya.
bagaimana dengan persaingan dunia hospitality di Surabaya, perjuangan teman-teman Batika menghadapi persaingan penginap. Tapi bukannya menginap ya mungkin ya, restoran bisa ditawarin ke masyarakat sekitar untuk bikin event-event di Batika. Kalau boleh tahu ada berapa kamar di Batika? Kalau di Batika Darmol di sini kita 87 kamar. 87 kamar. Terdiri dari 3 tipe, ada yang superior, kemudian suite sama family suite-nya. Kapasitas restorannya untuk berapa? Kalau kapasitas sih sebenarnya kan kita ada 2 restoran ya. Ada 2 restoran. Ya, ada di Fresca lantai 2, kemudian di sini di rooftop lantai 12. Total semuanya bisa tuh? Bisa sekitar 100 lebih juga bisa. Bagaimana nih menghadapi persaingan bisnis? Persaingan bisnis untuk kompetitor kita semakin banyak Pak, Semakin tahun banyak. pastinya. Kayak sejarak meter langsung ada hotel gitu ya. Kayaknya nggak jauh ya. Sebelah sana ada hotel, udah sih ada hotel. Jauh Pak, iya betul. Jadi untuk strategi kita sendiri ya kita meningkatkan kualitas sendiri dari segi kualitas dan mutunya Pak. Mungkin dari servisnya kita harus lebih excellent daripada hotel lain, dan dari kualitasnya itu mungkin kita dari segi kamarnya untuk lebih bersih. Oke. Harus ya, harus sudah yang lain. Ada juga, iya. Ada yang lain nggak yang ditawarkan selain misalkan ini nggak ada di hotel yang cuma aja di Batika ketika menawarkan? Mungkin surrounding yang di Darmo ini kita salah satu yang punya rooftop nih Pak. Oh yang punya rooftop. View-nya bagus ya, Pak. View-nya bagus. Bisa dilihat kota Surabaya. Betul. Para pemirsa melihat ya, tapi kita lihat tinggal. View-nya keren banget ya. Apalagi kalau Makan ini, malam ya. iya, ngopi, nongkrong di sini, view-nya langsung ke sana ya. Dan harganya kita juga nggak mahal-mahal banget, cuma Oke. ini affordable lah, masih bisa masuk di kantong semua. Berarti cocok ya untuk orang muda Cocok Pak. Ya. malam minggu ya, weekend ya. Cocok. Ya. Sambil Selain melihat. malam minggu itu kita ada live musik Wah, juga. paling ada musiknya. Kalau boleh tahu tamu-tamu yang menginap masih Indonesia atau ada dari Banyak yang asing juga sih. banyak sih ya? Biasanya kan orang-orang yang asing itu transit di sini Transit. untuk ke Bromo, Oh, ke Bromo. terus ke Kawah Ijen kayak gitu. Jadi mereka sebelum promo transit sini ya? Betul. Jadi kan mereka berangkatnya malam ya? Betul. Oh. Ya, kita juga kerjasama sama seperti tour and travel di Oh, Bromo oke. juga. Betul. Karena Kayak kan- gitu sih. betul. Karena kan kita kan tempatnya juga agak strategis ya di dekat hampir pusat kota gitu ya. Dari Juanda ke sini pun lumayan dekat. Stasiun kita juga dekat, Pak. Stasiun dekat. Oke, Iya. seberapa strategis selain dari stasiun sama Kuliner. Kuliner. Kuliner banyak orang-orang yang Hah? pada cari kulineran di Iya. Surabaya itu dekat-dekat aja. Di ada kuliner apa aja yang dekat sekitaran sini? Di sini ada rawon kalkulator. Rawon kalkulator. Soto daging Soto daging Dinoyo. Dinoyo. Oh, soto daging Dinoyo. Lalu Apalagi ya? Banyak sih sebenarnya. Banyak. banyak sih Pak seafood Cak Aris. Oh, mesti besar. Aris. Pas ini ya, dekat teman-teman Bungkul ya? Atau Iya. tapi di- Bakso goyang lidah. Wah. Jadi hotel ini nggak jauh dari ini ya, zona Car Free Day-nya Surabaya yang setiap minggu lagi gelar ya. Ya, Nggak betul. jauh gitu ya. Nggak ambil bagian ketika ada Car Free Day bikin sesuatu event atau apa. Oh biasa waktu dulu kita pernah buka itu sih booth di sana Booth, ya. iya. Booth pas Oh, di- lagi apa? Car Free Day. Oke. Mas Yedi sama Mbak Udana, ketika kemarin pemerintah membuat kebijakan efisiensi seperti apa ketegangannya di hotel Batika bisa ceritain? Apa yang dikerjakan? Apa yang dilakukan? Bukan dikerjakan, apa yang dilakukan ketika Apa yang dilakukan mungkin itu yang berdampak dari segi government ya Pak. Apa, ya? Karena mungkin dari masing-masing hotel itu kan sudah ada apa segmennya masing-masing. Mungkin kalau dari segi governmentnya kita memang nggak dapat, kita harus cari nih option lagi ke segmen-segmen yang lain. Nah, jadi kan kita juga nggak menutup kemungkinan untuk segmen yang semakin banyak online travel agent itu juga kita manfaatkan dari online travel agent, dari walk-in kita juga jualan juga. Mungkin dari segi government kita dibatasin. dibatasi? Mungkin dari segmen-segmen yang lain itu yang bisa kita gali Pak. Oke, berarti nggak efek ya? Nggak Alhamdulillah sih nggak seberapa sih Nggak Pak. seberapa. Iya. Karena yang dari government nggak begitu banyak ya. Iya. Kecuali di hotel-hotel yang mengandalkan government. Government betul Pak. Bahkan mungkin ya Betul. karena berdampaknya di bintang Tapi sekarang kan ya sudah mulai dikendori lagi ya kebijakan pemerintah soal Sudah. bikin Sudah, event ya. sudah, Ya. sudah. Jadi semua baik pusat maupun daerah kayaknya diperbolehkan Iya. event ya. Mungkin pengawasan aja. betul. Pengawasan saja.
Surabaya, apa yang Mas Dodi lihat tentang Surabaya? Tentang Surabaya kelahiran saya Pak. Tanah ini ya. Tanah kelahiran saya. Bagaimana nih Hotel Batik dengan Surabaya? Apa ya Surabaya? Batika di Surabaya. Kalau Surabaya sih kemungkinan kota kedua terbesar selain Jakarta mungkin Pak ya. Kalau menurut saya itu masih kita dari segi Batika sendiri masih mudah lah untuk maksudnya kita mencari dalam segmentasi tamu itu kita masih gampang mencarinya masih mudah. Karena kan ini? mungkin karena Surabaya ini kan salah satu kota tujuan gitu loh, bukan untuk kota transit atau kota apa ya, ada atraktifnya juga sih. Kayak apa, wisata Ya. Masih juga potensial. bisa. Potensial yang masih cukup bagus ya Surabaya. Tapi hotel semakin nambah loh. Makanya bertambah. Iya. Saya juga ya. Penduduk Surabaya nggak bertambah mungkin. Penduduknya kayaknya semakin baik juga. Semakin banyak ya? Iya. Hotel juga semakin banyak. Hotel semakin banyak. Mungkin dari Surabaya sendiri tempat hiburan yang kurang. Yang kurang. Iya. Kebanyakan orang yang dari Surabaya mungkin kebanyakan ke Malang seperti itu Pak ya. Karena di Malang mungkin lebih banyak hiburannya. Oke. Kalau menginap di Batika, apa sih spesial roomnya? Spesialnya kita ada family suite. Oh, family suite. Family suite itu kita bisa diisi untuk 4 orang, jadi Untuk cocok banget buat family yang Suami datang istri ke sini. sama anaknya 2. Betul. Jadi ada bed khusus untuk anak-anak. Ada. Ada. Pak. Kita ada bunk bednya Oke. untuk anak-anaknya. Saya lihat dengan kita ya. Bisa, boleh. banget. Jadi mereka yang berwisata di Surabaya bisa cocok ya, menginap di Surabaya. Cocok. Atau lagi mudik ya, mudik ke Surabaya, nggak punya Iya. tempat ya. Rumah ayahnya apa bisa ngirimnya di Batika seperti Ya itu. mungkin saya update juga Pak untuk yang kamar suite sama kamar family itu udah kita update untuk TV-nya udah smart TV. Smart TV. Wah, Iya. Jadi untuk yang superior nanti kita bertahap untuk penggantian TV. Fasilitasnya mungkin itu kan. Semakin banyak kompetitor semakin kita harus update juga fasilitasnya. Terus langkah-langkah mencari pasar bagaimana ini? Apakah dari marketplace atau Kan sekarang biasanya gitu ya? Oh, saya ke satu platform ini aja mencari, enggak ya? Atau Nggak boleh Pak kita harus hunting ya? Iya. Harus browsing sendiri ya, keliling-keliling ya? Harus kunjungan kemana? Harus Apalagi kan sekarang juga ada salah satu tuh yang lagi hype kan dari TikTok kayak gitu kan. Nah itu salah satu. ini ya paling influencer ya? Ini bisa diandalkan ya? Paling influencer untuk ini ya? Jadi marketing yang freelance ya? Iya. Betul Pak, betul. Terus bagi hasilnya gimana untuk mereka? Bagi hasil sebenarnya enggak sih, karena kan dari TikTok sendiri ada yang bisa memberikan reward. Oh mereka anu ya, ada yang reward dari TikTok sendiri ya? Dari TikTok. Mereka cuma review ya? Review Iya. kamar-kamar di hotel. Mereka cari duitnya dari TikTok. Iya, kita win-win solution lah. Kita dapat exposure-nya, mereka dapat reward-nya dari Oke. Simbiosis mutualisme mungkin ya, Pak. Jadi mereka berarti minta izin ya untuk mereka mau review Pasti. apa kamar atau ruangan atau apa, mesti gitu ya. harus. Berarti cukup membantu ya mereka para influencer. Membantu dan kita membantu juga Pak. Itu mereka dikerjasamakan dengan MOU atau bagaimana? Atau mereka lepas itu? Biasanya kalau kesini kan harus cek dulu ya Kak. Oh, jadi Cek dulu, jadi. nanti kita izin, nanti kita kasih SPK namanya, surat perjanjian kerjasama antara pihak hotel sama influencer. influencernya. Saya itu mereka baru jalannya. Ada report dari mereka. Wah, aku sudah masuk Ada gitu ya mesti. dari kita bagian marketing itu Hmm. biasanya kita H+7 minta reviewnya dari mereka, hasil dari kontennya mereka Dari itu konten bagaimana. seperti apa? Ingin tahu ya responnya dari masyarakat seperti apa ya. Iya. Anda sangat terbantu sepertinya dari mereka nggak usah browsing ya. Jadi tinggal dari TikTok, oh ya aku mau nginep di sini, nggak usah buka websitenya Batika, ada hotel. Para influencer sudah menyajikan informasi begitu lengkap ya. Ada ceritanya. Tapi ada Ada kelebihan buku. lebih loh Apa kalau kita bukunya? buka website. Ya. Boleh nggak? Ada Apa? biasanya Kita suka ada punya. promo. Kita punya promo. Oh, itu yang nggak ada ya di Iya, mereka ya. di loyalty membernya Batika sendiri namanya Batika One. Oh. Dan itu kita daftarnya free. Nah, di situ di dalam promo itu Itu teman member bukan ya? member Pak. Member ya? Member Batika. Daftarnya free. Daftarnya free.
Dan di situ banyak benefitnya Pak. Salah satunya benefitnya kita kasih late check out sampai jam 2. Oh, Gitu. Terus ada diskonnya tuh lebih murah daripada diskon di online travel agent. Oh, Harga untuk itu. ini peraturan diskon. Ya, Mas Wah Pak. Salah satu strategi kita loh Pak. Jadi lebih baik direct langsung ke website ya. Betul Pak. Langsung Kita ke bisa website. bantu atau hubungi dari WhatsApp kami dulu. Nanti kita bisa Kita offering. offering gitu. Jadi member ya. Betul. Untuk mereka bisa. Ya bisa pesan langsung Pak, Pesan langsung, ya. dari website itu. Oke. Apalagi nih yang perlu disampaikan ke topik tentang Batika. Oh iya, kuliner Batika seperti apa? Kita pikir ingin tahu. Kuliner Batika. Karena yang kulinernya paling dicari. Surabaya itu kan terkenal dengan kulinernya ya. Kalau kuliner ikon Surabaya itu banyak sebenarnya. Ada rawon setan, kemudian ada soto Lamongan. Lupang, soto Lamongan, kemudian apa ini di Bogor itu soto kalkulator ya, rawon kalkulator, kemudian di Ampel itu ada gulai Maria, macam-macam. Surabaya ini memang terkenal kulinernya. Iya. Masakan apapun kalau udah masuk Surabaya pasti orang-orang kalau di sini tergila-gila. Kemudian penyetan Wonokromo, kalau malam Pak Yeye, kemudian nasi pecel di Pucang, macam sekali. Nah, Itu yang banyak dicampur ya Pak. tahu campur, Iya, tahu campur, ya, kemudian tahu tek tek apa, gitu Pak ya. ini ya ini dekat Batika itu ya, di mana jembatannya Ngagel itu ya. Kalau pagi itu kan itu ada tahu campur sama sate klopo gitu. Oh Ada iya. sate klopo yang di ya, ada sate klopo untuk mohon sama yang di Bogor. Oh. Nah, kulinernya Batika seperti apa? Kuliner Batika. Kalau signature Batikanya itu iga bakar. Oh, itu bakar. Gitu sih. Iga bakar. Ini iganya kambing atau iganya sapi yang dibakar? Iga mana nih? Iga saya atau? Enggak bercanda. Kita iga sapi. Iga sapi. Oke. Jadi harus dicoba kayaknya. Boleh. Sop buntutnya juga enak. Woi, nikmati sop buntut sama iga bakar di rooftop ya. Iya. Dinikmati pas malam ya, sambil ngeliatin suasana Surabaya di malam hari ya, malam lampu. Terus di Batika ini bisa ngeliatin ya apa? Kelak-kelaknya sungai apa ya? Sungai Kalimas ya? Sungai Kalimas. Sungai Kalimas. Bisa kan ada itu juga. Ada kelihatan. Bisa ada atraksi ya. Yang Perahu kapal. gitu ya. Rahu ya. Cuma saya Surabaya masih belum meramaikan itu seramai-ramainya. Jadi kalau itu dijadikan transportasi kedua ya, setelah darat kemudian ada transportasi air wah dan wah apalagi setelah selain iga sama Sop buntut. sop buntut. Apa ya? Kalau minuman mungkin kopi ya. Kopi. Kita ada kopi kawan. Kopi kawan, apa kopi kawan? Kopi kawan tuh kayak kopi susu gula aren gitu sih. Kopi susu gula aren khasnya Batika. Pakai robusta atau arabica itu dua-duanya. Aduh, Nggak aku tahu. tidak ngerti tentang kopi, tapi Ayo. enak sih. Makanya harus cobain sih. Cobain Kopi sih. kawan. Kopi. Kopi kawan, namanya aja kopi kawan. Berarti Kopi kopi ini kawan. harus ngajak kawan nih. Betul. Kawan. Sama kawan. Harus sama kawan. Jadi nggak boleh tunggal. Nggak boleh sendiri, harus ngopi bareng-bareng. Nah, kayaknya perlu dicoba ini. Kawan-kawan harus nongkrong di sini sambil lihat. Boleh. Boleh. Oke, Mas Dodi sama Mbak Mira, makasih banyak ngobrol. Kalau saya banyak ngobrol ya, ngobrol tentang Batika. Tadi soal Batika, kemudian nama Batika dari Surabaya, kemudian seperti apa kamarnya, kemudian kuliner seperti apa. Adakah yang perlu sampai lagi Batika? Ada sesuatu yang unik nggak dari Batika? Sesuatu Yang nggak dimiliki sama hotel yang lain? apa ya? Apa ya? Biasanya kan gitu. Setiap hotel kan punya khas sendiri. Aku ini yang aku tonjolin ini. Oh, kalau kita yang tonjolin selalu mesti rooftop. Rooftop sih. Rooftop ya. Iya. Tapi kita hotel bintang 3 yang ada rooftopnya Batika. Satu lagi kayaknya. Apa? Kita punya Skyview meeting room. Skyview meeting room. Apa yang di Skyview? Jadi meeting room, cuman dia pakai kaca, jadi bisa lihat Oh, CCTV. di atasnya rooftop ini ya? Di atas Iya. ya, tapi itu paling atas. Saat ini kita di rooftop ya, tapi di ruang yang di indoornya ya, roomnya. di VIP roomnya. Sebenarnya mau kita taruh di outdoornya, cuman lampu alamnya terlalu silau. Oh, siap. Lama-lama terang ya. Ini di lantai 15 ya. Di Jadi lantai 15. yang Sky itu di Skyview meeting room Skyview meeting room lantai 16. lantai 16 di atas. Paling atas. Di
klinik aja bisa melihat. Bisa ngeliat CCTV juga. Bedanya itu 180 derajat atau 360 derajat? 180. 180 ya. Meeting with view lah. Oh, I see. Iya, nggak terlalu jenuh berarti. Pasti keren ya. Jadi refresh interior Iya. juga beda sih. Apalagi di acara motivasi ya. Cocok sekali ya. Pak. Iya. Kalau Iya. coffee break itu bisa lihat Bisa Surabaya. habis Padang di Iya. Surabaya. Tengok kiri aja langsung udah. Oke Mas Jody, Mbak Mila, makasih banyak. Terima kasih banyak. Akan kita sambung lagi ngobrol tentang yang lebih menantang lagi ya. Terima kasih banyak para pemirsa. Hari ini kita sedikit mengupas ya tentang Hotel Batika. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih sudah stay tune di segmen justtoday.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.